Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan dan kelahiran. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terjadinya proses kehamilan dan kelahiran, silahkan adik-adik simak video penjelasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, silahkan disimak ya. Nah, kehamilan ini biasa juga kita kenal dengan istilah gestasi. Jadi, dalam dunia kesehatan itu kita sebut sebagai gestasi. Pada masyarakat awam itu kita sebut sebagai kehamilan. Nah, kehamilan ini adalah suatu proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Jadi kapan seseorang dikatakan hamil itu pada saat terjadi proses pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sperma. Artinya sperma ini sudah berhasil masuk atau membuahi sel telur, maka itulah awal mula terjadinya kehamilan. Walaupun mungkin si ibu belum merasakan ya. Nah, bisa dilihat di sini posisi janin ya di dalam tubuh pada saat terjadinya menjelang kelahiran ya. Jadi ini usia sekitar 9 bulan itu kepala janin itu sudah ada di bagian bawah. Nah, proses ini tadi kehamilan itu dimulai pada saat sel telur dibuahi oleh sperma, kemudian selanjutnya terbentuk sigot yang nantinya akan tertanam di dalam lapisan rahim. Kemudian sigot ini akan berkembang menjadi embrio, embrio akan berkembang menjadi janin. Nah, di sini bisa diperhatikan di sini ya, ini merupakan proses mulai dari awal ya, mulai dari awal kehamilan. Jadi setelah terjadi tadi pertemuan antara sel telur dengan sperma ya, pada saat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, maka selanjutnya itu dia akan berkembang menjadi sigot. Nah, sigot ini selanjutnya dia akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi ini dari tahap 2 sel, kemudian membelah lagi 4, ini tahap 8 sel, dan ini adalah tahap 16 sel. Nah, selanjutnya di sini pada tahap 16 sel itu dia akan berkembang menjadi blastosit. Bisa diperhatikan pada gambar ini ya. Itu pada hari keempat dia di tahap 16 sel. Sedangkan pada hari kelima itu dia sudah berkembang menjadi blastokis awal. Jadi pada saat pertemuan tadi itu terjadi di tuba fallopi ya, pertemuan sel telur dengan sperma. Pada saat terjadi sigot itu dia akan terus bergerak menuju ke arah rahim. Jadi pertemuan sel telur dengan sperma itu terjadinya di tuba fallopi, tapi perkembangannya menjadi bayi atau menjadi janin itu terjadinya di dalam rahim di bagian ini ya. Nah, selanjutnya di sini dari blastokis awal itu dia akan berkembang menjadi blastokis tahap akhir itu sekitar hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah, selanjutnya blastokis ini nanti dia akan tertanam pada dinding rahim. Nah, dinding rahim ini di sini dia akan menebal penuh dengan pembuluh darah, itu menandakan bahwa dia siap menerima datangnya sigot. Jadi tujuannya menebal tadi ini adalah untuk menerima datangnya sigot agar sigot ini bisa terimplantasi atau tertanam di dalam rahim. Nah, sigot tadi itu tadi perkembangannya ya, dia membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel dan seterusnya sampai dia terbentuk blastokis. Nah, pada tahap blastokis ini dia tadi akan tertanam di rahim, pada dinding rahim, dan kemudian lambat laun dia akan berubah menjadi embrio. Ya, jadi blastokis dia akan dari sigot tadi itu dia berubah menjadi embrio. Nah, selanjutnya di sini bisa diperhatikan pada gambar, ini merupakan blastokis yang diperbesar ya. Ini adalah blastokis. Di dalam blastokis ini sel yang ada di bagian dalam itu dia inilah yang akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan sel yang ada di bagian luar ini inilah yang akan berkembang menjadi plasenta. Ya, jadi akan kelihatan nanti dia ini seperti bola berongga. Waktu kehamilan itu sekitar 266 hari atau sekitar 38 minggu atau 9 bulan. Ya, oke. Nah, di sini selanjutnya bisa diperhatikan pada gambar ya. Jadi di sini saya memperlihatkan gambar supaya lebih dipahami. Ini adalah pada tahap kehamilan 1 minggu. Jadi kalau misalnya dilihat dari perbandingan perut ibu itu tidak ada perubahan ya. Jadi masih seperti biasa.
Ini pada tahap 2 minggu ya, 2 minggu ini sudah tahap blastokis tadi ya. Kemudian ini 3 minggu. Nah di 3 minggu ini dia ini sudah berubah menjadi embrio. Jadi bukan lagi zigot ya, tapi dia sudah berubah menjadi embrio. Ini di 4 minggu ini dia semakin berkembang ya. Jadi ini sudah masuk bulan kedua. Ini di tahap 5 minggu, kemudian 6 minggu ini sudah kelihatan bentuknya. Tahap 7 minggu, kemudian ini tahap 2 bulan, kemudian ini tahap 3 bulan. Jadi kita bisa bandingkan di tahap 3 bulan itu tangannya sudah ada, kakinya sudah ada, berbeda dengan di tahap-tahap minggu-minggu sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk proses perkembangan janin ya, pada trimester pertama atau 3 bulan pertama itu dia memiliki 3 lapisan. Bisa diperhatikan di sini ya. Dia ada lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm ini merupakan lapisan paling luar ya. Ini merupakan lapisan nantinya yang akan membentuk kulit ya. Jadi kulit terluar bayi, sistem saraf, kemudian mata serta telinga bagian dalam. Kemudian lapisan yang kedua ada mesoderm. Mesoderm ini lapisan tengah. Ini berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan tulang bayi, otot, ginjal, dan sistem reproduksi. Kemudian selanjutnya di tahap ketiga endoderm, lapisan ketiga endoderm. Di sini tempat paru-paru, hati, pankreas, dan usus bayi akan berkembang. Ya, jadi ini merupakan tahapan pada 3 bulan pertama. Nah, selanjutnya di sini pada usia 1-4 minggu, ini kita kembali lagi ya, usia 1-4 minggu atau sekitar 1 bulan. Jadi itu keadaannya seperti ini ya di dalam rahim. Jadi dia sudah bukan lagi dalam bentuk zigot, tapi dia sudah dalam bentuk embrio. Nah, di sini sudah terbentuk plasenta dan tali pusat yang merupakan penghubung antara ibu dengan janin. Zat makanan yang dikonsumsi ibu itu akan diedarkan melalui tali pusat ini. Demikian juga dengan sistem peredaran darahnya. Kemudian embrio dikelilingi dengan cairan amnion. Jadi di sekeliling embrio ini terdapat cairan amnion yang berfungsi sebagai pelindung ya. Apabila terjadi benturan pada perut ibu, maka cairan ini akan secara tidak langsung melindungi. Kemudian di tahap ini juga ya, di usia 1 bulan itu wajah mulai sedikit terbentuk, mulut, rahang bawah, dan tenggorokan. Ini sudah mulai mengalami perkembangan. Walaupun belum sempurna ya, jadi masih dalam tahap perkembangan. Tapi dia sudah mulai ini terbentuk. Kemudian sel darah juga sudah mulai terbentuk. Nah, kemudian selanjutnya di sini di tahap 5-8 minggu atau 2 bulan, di sini fitur wajahnya terus berkembang, kemudian telinganya itu sudah kelihatan ya, cikal yang akan menjadi telinga itu sudah mulai terlihat. Kemudian tunas kecil ini yang muncul itu akan tumbuh menjadi kaki dan tangan ya. Jadi ini juga sudah mulai kelihatan. Kemudian sistem sarafnya, sistem pencernaannya, dan sistem panca inderanya mulai berkembang. Walaupun pastinya belum sempurna ya, hanya berkembang dulu. Nah, kemudian pada tahap ini juga di usia 2 bulan itu embrio sudah mulai bergerak. Tapi sekali lagi sang ibu belum merasakan pergerakan karena ukurannya masih sangat kecil sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya di tahap ini dia itu sudah berubah menjadi fetus atau janin. Nah, selanjutnya usia 3 bulan atau 9-12 minggu. Nah, bisa diperhatikan di sini ini usia 12 minggu itu sudah kelihatan ya bagaimana bentuk wajahnya. Jadi dia sudah memiliki lengan, jadi sudah ada lengannya, sudah memiliki kaki, jari-jarinya sudah bisa dibuka dan ditutup. Demikian juga dengan mulutnya, itu sudah bisa dibuka dan ditutup. Kemudian kuku dan daun telinganya mulai terbentuk. Organ reproduksinya juga sudah mulai berkembang, namun masih sulit untuk membedakan jenis kelaminnya ya. Biasanya kan dilakukan USG, jadi pada usia 3 bulan itu biasanya untuk melihat jenis kelamin itu masih terlalu sulit ya, karena ini masih dalam tahap perkembangan. Jadi mungkin lebih baik itu melihat usia jenis kelamin itu mungkin di usia 6 bulan kehamilan atau trimester kedua. Nah, di sini juga sudah mulai ini ya terbentuk sistem peredaran darahnya. Oke, selanjutnya di sini untuk setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, nah ini bayi sudah siap dilahirkan. Jadi ini tadi semakin berkembang ya. Nah, ini bisa diperhatikan di sini bagaimana tahap perkembangan janin di dalam
posisinya di dalam perut ibu, bagaimana ukurannya. Ini tahap 1 bulan, itu masih sangat kecil, masih mungkin seperti tanda koma ya. Kemudian ini usia 2 bulan, ini sudah menjadi janin ya, petus. Ini usia 3 bulan, itu wajahnya semuanya sudah terbentuk, sudah ada tangan, kaki, jari-jari. Ini usia 4 bulan, kemudian usia 5 bulan, ini rata-rata perut ibu itu di usia 5 bulan itu sudah kebanyakan membesar, bahkan usia 4 bulan itu sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai besar. Ini usia 6 bulan. Nah, ini mungkin sudah bagus di sini dilakukan USG pada usia 6 bulan karena mungkin di sini ya, pada saat ini kelaminnya sudah berkembang. Ini usia 7 bulan. Ini sudah sempurna. Walaupun belum sempurna pastinya di usia 9 bulan karena di sini ada banyak ibu yang melahirkan di usia 7 bulan dan itu bisa membuat bayinya selamat walaupun mungkin harus di inkubator. Ini usia 8 bulan dan ini pada usia 9 bulan pada saat dia siap dilahirkan. Jadi bisa diperhatikan pada gambar usia 7 bulan itu kepala masih berada di atas ya. Jadi dia belum berputar. Pada usia 8 bulan itu kepalanya sudah mulai berada di bawah. Demikian juga dengan usia 9 bulan. Nah, ini bisa dilihat lagi di sini perbandingannya ya. Tahap perkembangan janin mulai dari minggu ke-8 sampai minggu ke-40. Ini minggu ke-8, masih sangat kecil. Di sini masih berupa embrio. Di minggu ke-12 di sini sudah kita sebut fetus atau janin. Nah, ini berkembang terus sampai di sini ke-40. 38. Jadi 38 40 ya. Nah, perkembangan embrio ini juga bisa dilihat ya di gambar. Jadi ini saya tampilkan gambar supaya bisa diamati bagaimana perkembangan embrio pada saat di dalam rahim. Bagaimana modelnya? Seperti inilah modelnya ya. Ada tali pusarnya panjang. Kadangkala kalau misalnya bayinya terlalu aktif bergerak itu kadang ya dia terlilit dengan tali pusar. Ya, jadi makanya kadang ada yang harus disesar karena bayinya terlilit tali pusar. Nah, ini juga ya masih perkembangan embrio. Oke. Nah, di sini yang terakhir barangkali untuk masa kehamilan itu ada twins ya, kembar. Jadi kembar ini ada 2 macam, fraternal itu disebut dengan non-identik. Non-identik itu artinya beda kelamin. Jadi ini terjadi karena 2 embrio berasal dari 2 ovum yang dibuahi oleh 2 sperma. Ya, jadi ada 2 sel telur dan ada 2 sperma. Jadi di sini anak yang lahir itu biasanya kelaminnya berbeda, wajahnya pastinya juga berbeda. Ya, kadang kita sulit membedakan kalau dia kembar, malah dalam artian dia seperti bukan kembar ya karena dia berasal dari 2 telur dan 2 sperma yang berbeda. Kemudian identik, kembar identik itu jenis kelaminnya sama-sama laki-laki atau dia sama-sama perempuan. Jadi ini satu ovum dibuahi oleh 1 sperma kemudian menghasilkan 1 zigot yang kemudian zigot ini membelah menjadi 2 embrio yang kemudian akan tumbuh di dalam satu rahim. Nah, contohnya seperti ini. Ini disebut dengan kembar identik ya. Jadi ini posisi bayi, posisi janin di dalam kandungan yang kembar ya. Jadi tergantung dari kembarnya berapa, kembar 5, kembar 6. Itu pastinya ukuran janin pun akan menyesuaikan. Kalau misalnya kembarnya 6, biasanya pastinya ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan pada saat dia cuma 1 atau 2 atau 3. Ya, oke. Ya, saya kira cuma itu ya untuk materi kita mengenai sistem reproduksi. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.